Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd, para jamaah rahman wa rahimakumullah, kajian kita Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, izin pakai jaket, agak dingin. Kita mulai dari hadis 880, bab tentang mahar. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mra'atin nukihat ala sodaqin au hibain au idatin qabla ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu wa haqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu au ukhtuhu. Artinya, siapapun wanita yang dinikahi atas dasar mahar, sodak itu mahar, hadiah atau janji sebelum sempurnanya akad nikah, maka ia untuk istrinya, dan apa yang diberikan setelah sempurnanya akad nikah, maka ia adalah milik orang yang diberi. Dan sesuatu yang paling berhak dihadiahkan kepada seorang laki-laki sebagai bentuk penghormatan baginya adalah sesuatu yang dihadiahkan kepadanya berkat anaknya atau saudara perempuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 yang lainnya kecuali At-Tirmidzi. Jadi Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, At-Tirmidzi enggak. Jadi selain At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan riwayat 4 selain At-Tirmidzi. Apa yang derajatul hadis? Derajat hadis ini ruwatuhu thiqat. Semua rawinya yang meriwayatkan adalah orang-orang terpercaya. Ma yu'khadhu minal hadis? Apa yang bisa diambil hadis ini? Ada faedah apa saja yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, yadullul hadits ala anna ayya imra'atin tazawwajat ala sadaqin wa huwa al-mahr aw hibain wa hiya al-'atiyah al-mu'tah liqaribi az-zawjah aw 'iddatin wa huwa ma'idu bi zawj wa illam yahdurhu in kanat al-ashya' ath-thalathah wa nawiha min al-hadaya wal 'ataya qad qutimat qabla 'aqdin nikah fa huwa li-zawjah la li ghairiha. Walau sumya bismi ghairiha min aqaribiha dalika annahu lam yu'ta wa lam yuqaddam ila ajli nikahil muntadhar. Saya bacakan terjemah bebasnya. Kedua pihak sepakat untuk
menikahkan putra dan putrinya. Kemudian pihak lelaki, calon suami, memberikan suatu pemberian. Maka pemberian ini haknya siapa? Gitu. Ini calon suami memberikan pemberian barang-barang, uang dan yang lainnya. Ini menjadi haknya siapa? Maka dirinci. Kalau pemberiannya sebelum terjadi akad nikah, maka haknya si istri. Tetapi kalau pemberiannya setelah menikah, di mana si calon suami ini, si suami ini mengatakan kalau ini untuk ayah mertua, ini untuk ibu mertua, ini untuk kakek, itu untuk nenek, maka sah untuk mereka. Kalau pemberiannya setelah akad nikah. Tapi kalau pemberiannya sebelum akad nikah, meskipun si calon suami mengatakan ini untuk siapa, sesungguhnya itu haknya istri. Meskipun dinamai ini untuk siapa, ini untuk siapa, sesungguhnya itu hak istri. Kenapa? Karena tidaklah pemberian ini diberikan kecuali karena adanya ikatan akad nikah. Kecuali karena ada ikatan akad nikah, maka sebelum terjadinya akad menjadi haknya istri. Tapi kalau sudah akad, ya berarti sudah selesai akadnya, sudah selesai nikahnya, maka diberikan kepada siapa yang menjadi hak mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, amma ma yuqaddamu ba'da aqdi nikah li ghairi zawjah min aqaribiha min abin aw akhin aw amin aw ghairihim fa huwa liman utiyahu. Yang kedua, penegasan. Kalau pemberiannya itu sudah akad nikah, maka pemberian yang diberikan kepada kerabatnya, baik ayah, saudara, paman dan yang lain-lainnya, menjadi hak mereka. Soalnya pemberiannya dilakukan setelah akad. Jadi urusan nikah sudah selesai, maka pemberian kepada siapa-siapa hak mereka. Sekali lagi ingat, kalau pemberiannya sebelum akad nikah, sesungguhnya haknya istri. Kenapa tadi alasannya? Karena tidaklah pemberian ini diberikan kecuali karena adanya ikatan nikah. Kan belum terjadi nikah, makanya hak istri. Biar lebih jelas lagi, kalau sudah akad, ya sudah selesai nikahnya, berarti memberikan kepada siapapun hak mereka, siapa yang diberikan itu. Nah, yang berikutnya, amma ma yaf'aluhu ba'dul qaba'il min anna waliya amri zawjah yakhtassu bimahriha wa yahrumuha minhu fahadha haram la yajuz fala yahillu lizawj an yu'tiyahu iyyahu wa la yahillu lilwali illam yakun aban aw ya'khudhahu wa yatamawaluhu wa hadha 'adatun muharramah wa qabiha jiddan. Syekh menukil yang terjadi di sebagian kabilah. Jadi wali atau kerabat dari calon istri, mereka menetapkan pemberian. Kalau enggak, istri tidak akan tak nikahkan. Kalau enggak, si anak perempuan enggak akan dinikahkan. Semacam ini haram. Saya tidak tahu ada di daerah mana seperti ini. Jadi sebelum akad nikah terjadi, kerabat istri meminta kepada calon suami agar diberikan ini. Maka ini sesuatu yang haram.
kecuali kalau yang meminta ayahnya si perempuan, kecuali kalau yang meminta ayahnya perempuan. Tetapi selain ayahnya perempuan, hukumnya adalah haram wa qabihatun jiddan, dan ini tradisi yang sangat buruk. Bagaimana tidak sangat buruk? Haram. Hukumnya adalah haram. Kan tadi sudah disampaikan bahwasanya pemberian oleh seorang lelaki sebelum akad terjadi, maka pemberian tersebut haknya siapa? Istri. Maka gak bisa keluarga perempuan menetapkan ini, kalau enggak si perempuan gak tak kasihkan. Semacam itu haram, kecuali kalau yang meminta adalah ayahnya. Kenapa kalau yang meminta ayahnya boleh? Kenapa? Karena sebagaimana Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abika, Anda dan harta Anda itu milik ayahmu. Kita nih anak-anak nih, kita kan anak-anak, kita punya ayah, maka kita dan harta kita itu milik ayah kita. Kita dan harta kita itu milik ayah kita. Atas dasar inilah kemudian muallif mengatakan kecuali ayahnya. Kalau yang meminta ayahnya maka boleh. Kemudian didasarkan pada hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna awladakum min kasbikum. Sesungguhnya yang paling baik untuk kalian makan, untuk kalian nikmati adalah jerih payah hasil kerja keringat kalian, dan anak itu hasil upaya jerih payah kalian. Atas dasar inilah maka kalau yang meminta ayah maka boleh. Kita lebarkan pembahasan. Anak keberadaannya bisa menjadi soleh, bisa menjadi solihah adalah karena upaya orang tuanya, ayah ibunya. Sejak kecil dikondisikan dengan pendidikan-pendidikan, sejak kecil dikondisikan dengan ilmu-ilmu, akhlak-akhlak dan yang lainnya, mengerti agama, bisa baca Quran dan seterusnya, tumbuh menjadi soleh-solihah. Maka keberadaan anak-anak yang soleh-solehah ini adalah investasi bagi orang tuanya. Ya, kalau anaknya satu, kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, investasinya banyak sekali. Orang tuanya sudah wafat, meninggalkan investasi yang banyak. Apapun kesolehan yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah investasi bagi orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak berbuat kebaikan-kebaikan apapun, sudah gak bisa, karena keberadaannya di alam barzah, sudah mati dari dunia, gak bisa berbuat kebaikan apa lagi. Tetapi pahala terus mengalir, pahala terus mengalir. Orang berbuat, anak-anak yang berbuat kesalahan apapun, pahalanya mengalir untuk orang tuanya, karena keberadaan anak-anak yang soleh-solehah itu investasi bagi orang tuanya. Kenapa demikian? Anak adalah upaya jerih payah oleh orang tuanya. Tetapi tentunya tidak demikian kalau orang tua tidak pernah mendidik. Begitu lahir nggak pernah tahu, mohon maaf, misalnya yang dibuang di sampah, kan ada yang begitu ya, dibuang di sampah atau secara sembunyi-sembunyi ditaruh di terasnya panti asuhan, jadi tidak pernah tahu. Kemudian anak-anaknya yang diabaikan itu, yang disingkirkan itu tumbuh menjadi soleh-solihah. Apa kemudian merupakan hasil kerja orang tuanya? Ya tidak, karena tidak ada jerih payah pendidikan. Baik, para jamaah rahimakumullah, ini hadis 880 barangkali
budaya kita barangkali tidak ada. Kayaknya nggak ada dah. Kedua belah pihak mau memberlangsungkan pernikahan, kemudian pihak perempuan, mungkin pamannya, kakak adiknya, kakeknya meminta-minta kepada calon suaminya, meminta-minta, ente kan mau menikahi cucu saya, ente kan mau menikahi keponakan saya, ente mau menikahi kakak saya, adik saya, kami meminta ini. Padahal pernikahan belum terjadi, akad belum berlangsung. Itu semuanya hak istri. Kayaknya di kita tidak terjadi. Tetapi ini bicara masalah hukum. Kalau semisalnya ada yang terjadi semacam itu, ngasih atau ngasih dari pihak suami, atau memang diminta, ketahuilah itu haknya istri. Itu haknya istri, karena akad belum terjadi. Kalau akad sudah terjadi, maka haknya mereka yang diberikan, mungkin pamannya, adiknya, kakaknya, siapa saja. Tapi kayaknya nggak terjadi di budaya kita. Di budaya kita orang diam saja, boro-boro belum terjadi akad. Kami sebagai kakaknya, adiknya, pamannya meminta ini, boro-boro sebelum terjadi akad. Sudah terjadi akad saja ya diam. Kalau memang dikasih, diterima, namanya dikasih. Kalau tidak dikasih ya diam. Yang terjadi di kita sangat bagus sekali. Sudah sangat bagus sekali. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita bahas tentang masalah mahar. Yang ada di kita, budaya kita, masalah mahar itu sudah sangat sesuai dengan sunnah. Karena akhwat-akhwat Indonesia, secara umum Indonesia itu nggak ada yang memahalkan mahar. Bisa dikatakan seluruhnya memudahkan dalam masalah mahar. Kalau ditanya maharnya apa, jawabannya terserah. Rata-rata begitu. Maharnya apa? Terserah. Jadi tidak mau memahalkan, tidak mau menyulitkan. Paling banter kalau ditanya dan menjawab dengan menentukan maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Allahu Akbar. Sangat memudahkan sekali akhwat-akhwat Indonesia. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis nomor 881 dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha shadaqan. Ibnu Mas'ud, yang ditanya Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita tapi belum menentukan maharnya. Walam yadkhul biha hatta mata, dan belum menggaulinya sampai meninggal dunia. Ini gimana ini? Kita baca sedikit-sedikit. Abdullah bin Mas'ud ditanya, ini ada seorang laki-laki menikahi wanita dan sudah terjadi sah pernikahannya, akad sudah selesai, tetapi belum menentukan maharnya apa dan belum menggaulinya, belum menyentuh, belum menggaulinya. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Faqala Ibnu Mas'ud laha mithlu shadaqatin. Istrinya itu berhak memperoleh mahar seperti wanita lain pada umumnya. Laha mithlu shadaqi nisaiha la waqsa wala syatata, tanpa dikurangi dan tanpa dilebihkan. Ini jawaban Abdullah bin Mas'ud. Pernikahan sudah selesai sebagai suami istri, tetapi si suami belum menentukan maharnya apa dan belum menggaulinya, meninggal dunia. Maka jawaban Abdul Mas'ud, wanita ini harus dikasih mahar senilai apa?
umumnya wanita di daerah situ. Kalau pernikahan biasanya apa? Itulah maharnya. Kita lanjut. Wa 'alaihal iddah wa lahal mirath. Dia wajib menjalani masa iddah dan juga mendapatkan warisan. Faqama Makil bin Sinan al-Asja'i faqala qadha fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa' binti Washik imra'atin minna mithla ma qadaita fa fariha biha Ibnu Mas'ud. Setelah Ibnu Mas'ud menjawab dengan jawaban yang demikian, ada seorang sahabat yang lain yang bernama Makil bin Sinan al-Asja'i. Dia mengatakan, dulu juga pernah ada kejadian pada seseorang yang bernama Barwa binti Washik. Sama kejadiannya, kasusnya sama. Dan Nabi menjawab persis seperti yang kamu jawab, wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka dia senang. Yang dijawab sama dengan yang diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh imam yang keempat, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Darajatul hadis, derajat dari sini sahih. Insyaallah paling enggak tadi beberapa poin sudah ditangkap, sudah bisa kita ambil faedahnya. Tapi tetap kita bacakan dari sarahnya ulama. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-awwal, ma jaa fil hadis yusamma indal fuqaha tafwidul bid'i atau bud'i, tafwidul bud'i, wa dzalika bi an ta'adzana al-mar'ah li waliha ayuzawwijaha bila mahrin in kana la idnun mu'tabar ayuzawwijaha waliyha illam yakun la idnun bila mahrin musamma liqaulihi ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Intinya poin yang pertama ini bab tentang pernikahan yang ketika akad maharnya belum ditetapkan. Kayaknya nggak pernah terjadi pada kita. Yang terjadi pada kita ketika akad nikah maharnya langsung disebutkan. Ankahtuka wa zawwajtuka bibinti Aisyah misalnya, mahtubatika bimahri al-huliyah minad dhahab halan. Itu kan kalau di kita selalu menyebutkan maharnya apa ketika akad dan selalu cash. Padahal secara hukum boleh kok mahar tidak disebutkan. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan putriku. Sudah, saya terima. Gak menyebutkan maharnya apa? Sah. Tetapi tentunya beda yang cash dengan yang tidak cash. Kalau sudah cash boleh langsung menyentuh istrinya, sudah kasih mahar. Makanya kan ulama menyebutnya tafwidul bud'i, pemberian untuk bisa menyentuh, suatu pemberian untuk bisa menyentuh istrinya, bukan jual beli, bukan, tetapi mau menyentuh istri kasih mahar dulu. Nah kan enak, yang terjadi pada kita mahar sudah disebutkan dan sudah dikasihkan dengan cash, langsung bisa menyentuh, langsung bisa menyentuh. Nah bagaimana kalau mahar belum disebutkan? Boleh, tidak menentukan mahar dari awal boleh, nggak cash kredit juga boleh. Nah, cuma sudah kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu, kalau bisa jangan kredit lah, karena mahal sehingga harus kredit, jangan, nanti jadi beban. Udah yang mudah saja sehingga bisa cash. Nah, kemudian yang berikutnya, wa bima annahu qad hasala 'aqdun nikah fa idza tufiya zawjuha
fa'alaiha iddatul wafat wal ihdad walau lam yahsul dukhulun wala khulwatun. Kalau sudah terjadi akad nikah, kemudian suaminya meninggal dunia, si istri tetap harus menjalani masa iddah. Masa iddah, orang sini kalau nggak salah bilangnya masa tunggu. Berapa lama kalau ditinggal suaminya? 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari tidak keluar rumah, tidak berhias, jadi dalam rumah saja. Kalau memang mendesak banget mesti keluar rumah, ya berarti ada keperluan, ya namanya mendesak banget. Tetapi kalau tidak, orang masa iddah itu di rumah. Kemudian di sini yang digarisbawahi adalah meskipun si suami belum pernah menggaulinya. Loh, suami kan belum pernah menggaulinya. Iya, suami belum pernah menggaulinya. Tapi keberadaan Anda sebagai istrinya, maka tetap menjalani masa iddah. Jadi ini perlu diketahui, karena bisa jadi orang menyimpulkan dengan perasaannya, kok masa iddah, kok gak pernah digauli, kok baru menikah misalnya, kemudian ternyata suami harus keluar kota suatu tugas, dan kemudian takdirnya meninggal dunia, belum pernah digauli, masa iddah? Jawab aja iya, masa iddah, meskipun belum pernah digauli. Kemudian qala Syekhul Islam, ittafaqal ulama ala anna man tazawwaja imra'atan wa lam yuqaddir laha mahran annahu yasihhu nikah wa yajibu laha mahru mithliha idza dakhala biha. Syekhul Islam menjelaskan, ulama telah bersepakat kalau ada seseorang menikahi wanita dan belum menyebutkan maharnya, maka dia nantinya wajib memberikan mahar. Loh, maharnya apa? Kan belum disebutkan maharnya apa. Maharnya apa? Dikembalikan kepada umumnya wanita di daerah tersebut. Biasanya maharnya apa? Jadi biasanya maharnya apa? Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian disebutkan di dalam Aradul Murbi, wa man mata minaz zawjaini qabla al-isabah wal khalwah wa farada mahar mithl warathahu al-akhar lianna tarka tasmiyatis sadaq la yuqaddih fi sihhati an-nikah. Suami istri menikah atau lelaki perempuan menikah, kemudian belum menggauli, dan si suami telah menetapkan mahar pada umumnya apa di sini. Jadi maharnya apa? Maharnya pada umumnya apa di sini. Nah, maka kedua pasangan ini sudah terikat sebagai suami istri, sehingga keduanya saling mewarisi. Keduanya saling mewarisi. Kenapa? Karena sudah terikat sebagai suami istri. Sama seperti tadi, belum menyentuh istrinya, belum menggauli istrinya, tetapi suaminya meninggal dunia, tetap si istri menjalani masa iddah karena sudah terikat sebagai suami istri. Demikian juga di dalam masalah warisan, karena sudah sebagai suami istri, meskipun maharnya tidak ditetapkan, wis umumnya orang sini maharnya apa, maka keduanya ada ikatan saling mewarisi. Kemudian yang berikutnya, yadullu al-hadits ala anna adama dzikril mahr fil aqdi aw qablahu la yukhillu bi sihhati nikah fa innahu yasihu walau lam yusammi. Hadis yang tadi kita bacakan 881 di situ merupakan dalil
meskipun di dalam akad nikah mahar tidak disebutkan bentuknya apa, tidak menciderai sahnya pernikahan. Pernikahan tetap sah karena tidak ada persyaratan mahar mesti disebutkan. Ini kita bagus mengetahui hukum ini, meskipun di dalam prakteknya kita selalu langsung menyebutkan dan langsung gas, dan memang itu lebih aman dan lebih memudahkan. Wa yadullu ala annahu la budda min wujudi sadaq fi nikah wa na'adama dzikrihi la yaj'alu aqda nikah aqda tabarru'in la iwadha fihi. Hadis ini juga menunjukkan mahar itu harus ada. Mahar itu harus ada. Bukan berarti jenis maharnya apa tidak disebutkan, bentuk maharnya apa harus tidak disebutkan. Berarti ya sudah, nggak apa-apa tanpa mahar. Kalau di sini disebutkan tabarruan, ini sosial saja sudah, nggak ada apa-apa, nggak boleh. Nggak boleh, ini tabarruan. Udah ini sosial saja, nggak ada pemberian apa, nggak boleh. Mahar harus ada. Mahar harus ada sebelum menyentuh. Sebelum menyentuh, mahar harus ada. Kecuali yang kredit ya, yang akadnya kredit, ya belum lunas dia boleh nyentuh, kan kredit. Maka belum lunas boleh menyentuh karena kredit. Tapi kalau yang akadnya kontan tapi tidak menyebutkan jenisnya apa, jangan menyentuh dulu hingga diberikan. Apa tadi pemberiannya? Kan tidak menentukan. Yang diberikan umumnya mahar di daerah tersebut. Kalau daerah sini umumnya apa? Rumah apa mobil? Seperangkat alat sholat. Masya Allah ya. Di sini gampang sekali. Kalau di Saudi rumah ya, rumah kalau di Saudi. Lanjut. Wa yadullu ala anna al-mahr laysa iwadan maqsudan fi nikah wa illa lamma sahha nikah bila dzikrihi wa tasmiyatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mahar itu bukan untuk membayar kemaluan, mohon maaf. Hadis ini menunjukkan bahwa mahar bukan untuk membayar kemaluan. Kalau untuk membayar kemaluan mesti harus disebutkan, harus jelas. Kayak jual beli kan jelas. Ini harganya berapa? 100.000. Oh baru saling ridho 100.000 ini barangnya, harus jelas. Nah ini kan boleh tidak menyebutkan maharnya apa, boleh. Yang penting dikasihkan. Maka menegaskan mahar bukan membayar kemaluan, bukan, tetapi sesuatu yang memang mesti diberikan, sesuatu yang memang mesti diberikan kepada nikah, kepada istri, sesuatu yang mesti diberikan kepada istri, bukan dipahami membayar kemaluan. Selesai hadis 881, sekarang hadis 882. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta fi sadaqi imra'atin mil'a sawiqan aw tamron faqad istahalla." Barang siapa yang telah memberikan sawik tepung atau kurma sebagai mahar wanita, maka dia telah halal. Darajatul hadis, al-haditsu mauquf. Hadis mauquf artinya hadisnya adalah pernyataan dari sahabat. Kan begini, ada maqtu, ada mauquf, ada marfu', ada qudsi. Kalau maqtu periwayatannya bersambung sampai pada tabi'in. Maktu periwayatannya bersambung sampai tabi'in.
Kalau periwayatannya bersambung sampai sahabat namanya mauquf. Kalau periwayatannya bersambung sampai Nabi namanya marfu'. Kalau periwayatannya bersambung sampai kepada Allah, di mana Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku genderangkan peperangan menghadapinya. Dan ini firman Allah, maka namanya hadis qudsi. Nah, darajatul hadis, al-haditsu mauquf. Hadis ini mauquf. Mauquf artinya bersambung sampai kepada sahabat, dalam hal ini sahabat Jabir, tetapi tidak mungkin Jabir menyampaikan demikian perkara hukum berasal dari dirinya sendiri, tidak mungkin. Pasti itu sesuai dengan yang dipahami dari ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Jabir ini yang diberikan apa? Tepung. Jadi maharnya tepung, terigu, apalagi yang ada pada kita. Tepung terigu, tepung gandum. Juga apalagi yang dijadikan mahar? Korma. Halal, halal, sah, sah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mahar tidak harus tinggi. Kita bacakan. Ma yukhadhu minal hadith. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-hadithu yadullu ala anna as-sadaq laysa ruknan asasiyan fi 'aqdin nikah wa laysa 'iwadan maqsudan li dhatihi wa innama huwa takrimatan wa maziyatan yuqaddimuha az-zawj li zawjatihi ka hadiyatin aw nihlatin qadran laha wa jabran li khatiriha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mahar bukan rukun yang sangat mendasar dan bukan sebagai pengganti atas kemaluan, tetapi dia itu bentuk pemuliaan yang dikasihkan seorang suami kepada istrinya. Gak pernah kenal-kenalnya kok nyentuh-nyentuh, siapa dia, siapa ini, gak pernah kenal-kenalnya, atau gak ada hubungan apa-apa, kok kemudian jadi halal. Nah, jadi untuk melembutkan hubungan dengan istri, kasih sesuatu di awal. Ini mahar. Dikatakan bukan rukun asasi, rukun yang sangat diperhatikan banget. Buktinya apa? Ya, boleh tidak disebutkan. Boleh apa lagi? Boleh dengan yang tidak bernilai tinggi. Yang kedua, lidha jaza an takuna hadhil asya' al-yasira sadaqan wa tuqaddamu mahran idza lam yujad ma huwa a'la minha. Oleh karena itu, di mana dia bukan rukun asasi, maka boleh dengan sesuatu yang tidak mahal. Boleh sesuatu yang sangat gampang, yang ada saja. Yang sangat gampang, yang ada saja. Sehingga misalnya di sini ada mas-mas atau bapak-bapak juga bolehlah. Sekarang mau menikah, loh gak bawa apa-apa, tapi ada jam tangan, boleh, siapa aja, gak bawa apa-apa. Terus ada piring sama gelas, boleh untuk mahar? Boleh apa saja, boleh apa saja. Udah. Kemudian yang berikutnya, wa yadullu ala anna syari' yurahibu fi zuwaj wal iqdam alaih wala yamna' minhu al-faqr li'alla yakuna al-mahr hajaru athratin fi sabili tariqi hadzal aqdi al-khairi alladhi yasulu bi i'faful jinsaini wa husulud dzurriyyah wa tahqiqu mubahatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi takthiri sawadi ummatihi fid dunya liyakuna quwwatan fi wajhi aduwwihim. Ada hikmah yang luar biasa sekali. Ada hikmah yang luar biasa sekali. Kenapa mahar boleh tidak bernilai tinggi? Kenapa mahar boleh tidak mahal? Sesuatu yang ada saja gampang. Kenapa boleh? Hikmahnya adalah
betapa Islam sangat memotivasi, sangat menyemangati jangan sampai ada orang tidak nikah karena alasannya fakir misalnya, karena alasannya miskin misalnya, atau alasannya tidak punya apa-apa. Gak ada alasan, gak ada alasan, semuanya harus menikah. Ini hikmahnya, ini hikmahnya. Jangan sampai ada orang yang tidak menikah di mana mahar menjadi kendala, mahar menjadi batu sandungan. Di dalam kitab ini disebutkan begitu, mahar menjadi batu sandungan yang akhirnya merasa susah, akhirnya tidak menikah. Gak ada seperti itu, gak ada seperti itu. Makanya mahar boleh sesuatu yang sangat gampang. Juga ada hikmah yang lainnya, dengan dimudahkannya jalan menuju pernikahan ini, maka lelaki dan perempuan terjaga kehormatannya. Kenapa? Karena untuk menyalurkan jalannya didapati dengan sangat gampang. Kalau untuk menyalurkan jalannya susah, nanti yang terjadi bahaya. Yang terjadi bahaya, karena banyak yang tersumbat, banyak buntu, jalannya nggak ada, maka bahaya, meledak gitu kalau buntu. Tetapi kalau salurannya mudah, maka terjaga kehormatan lelaki muslim dan lelaki wanita, di mana Islam sangat memudahkannya untuk terjadi pernikahan, untuk menyalurkan salurannya. Sehingga ada hikmah yang berikutnya, dengan ini maka keturunan kaum muslimin banyak. Dengan ini maka keturunannya kaum muslimin mudah berkembang pesat. Dan ini yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menginginkan jumlah umatnya banyak, yang nanti di akhirat beliau akan berbanyak-banyakan jumlah umat dengan Nabi yang lainnya. Jadi ini hikmah-hikmahnya kenapa mahar jangan dijadikan batu sandungan. Selesai hadis 882, sekarang hadis 883. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaza nikaha imra'atin ala na'laini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa sahahu, dia mensahihkannya, wa khulifa fi dzalika, tetapi banyak ditentang oleh rawi yang lainnya. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar 2 sandal. Secara riwayat banyak yang menentang periwayatannya, karena tentunya ada permasalahan-permasalahan di dalam sanadnya, ada permasalahan-permasalahan di dalam isnadnya. Tetapi kalau dilihat dari maknanya sahih, kalau dilihat dari maknanya sahih, bahwasanya mahar itu apapun bentuknya, yang mudah, yang dijumpainya, tidak menjadi hambatan sehingga tidak menikah karena tidak ada mahar. Enggak. Jadi secara makna sahih, maharnya dengan 2 sandal sahih. Cuma kan memang riwayatnya banyak yang mempermasalahkan, tetapi secara makna sahih. Antum mau menikah, maharnya 2 sandal, boleh? Boleh. Nanti setelah mahar dikasihkan, menjadi haknya siapa? Haknya istri. Jangan diminta lagi, loh saya ngasih mahar kamu loh sandal laki-laki, kamu kan perempuan, sini saya pakai ya. Oh gak boleh, karena mahar itu menjadi haknya laki-laki. Kalau sandalnya sandal model laki-laki dan sudah dikasihkan istri, ya terserah istri. Mungkin dia mau jual, mungkin dia mau kasihkan ke siapa, terserah dia. Tapi kalau dengan keridhoannya, ya wis mas buat sampean, wong sampean gak punya sandal, ya terserah. Kalau dia kemudian mau mengasihkan kembali, terserah. Yang berikutnya,
Hadis 884 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata, zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatamin min hadidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan orang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar cincin besi. Ini asalnya ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan yang aslinya Bukhari Muslim juga meriwayatkan, dan ini sudah pernah kita bacakan hadisnya. Jadi Nabi menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita, maharnya cincin besi. Kan dia mau menikah, Nabi bertanya, kamu punya apa? Coba kamu ke rumah, barangkali ada apa. Adanya cincin besi, ya sudah itu yang dijadikan mahar. Dia yang dikasihkan kepada istrinya sebagai mahar cincin besi. Boleh? Ya boleh. Boleh. Nah, sebelum kita lanjutkan dulu yang berikutnya, hadis 885 dari Ali radhiyallahu an, beliau berkata, la yakunul mahru aqal min asyarati darahim. Mahar itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni mauqufan, secara mauquf, bersambungnya sampai sahabat saja secara mauquf, kemudian di dalam sanadnya diperbincangkan. Ali menetapkan mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Boleh gak menetapkan semacam ini? Ini ketetapan Ali radhiyallahu anhu. Mahar gak boleh kurang dari 10 dirham. Loh, kata Nabi kan apapun yang memudahkan. Iya betul. Tetapi kalau kemudian ditetapkan dengan harapan seyogianya tidak kurang dari 10 dirham, ya boleh-boleh saja. Bukan berarti mempersulit, bukan berarti menyelisih ketentuan. Menyelisih ketentuan di mana mahar itu sesuatu yang memudahkan. Oh, ini ditetapkan gak boleh kurang dari 10 dirham. Iya, sebagai harapan seyogianya jangan terlalu murah, ya boleh-boleh saja. Dan sekaligus kita juga pernah menyampaikan di sini, mahar memang boleh apa saja yang memudahkan, apalagi di Indonesia. Tetapi jangan kemudian bermudah-mudahan sampai kemudian maharnya gampangan. Yaudahlah permen aja, ya jangan. Ya jangan. Karena khawatirnya seorang suami nanti merasa tidak ada sesuatu yang mengikat. Ya, mahar saya cuma permen kok, saya tinggalkan, terserah saya. Jadi ada perasaan untuk menggampangkan juga. Ada perasaan untuk menggampangkan kemudiannya pada kemudian hari begitu, karena merasa tidak ada sesuatu yang diberikan yang berharga. Maka sebaiknya, meskipun mahar itu dalam Islam diperintahkan agar dimudahkan sehingga apapun bisa, tetapi jangan bermudah-mudahan. Dilihat calon suaminya siapa. Calon suaminya orang berada, punya helikopter. Silakan hak wanita untuk menyampaikan, boleh ya maharnya mobil. Ya wajar sekali, wong dia punya helikopter kok. Masa mobil nggak bisa menyediakannya? Bisa lah. Calon suaminya memiliki mobil misalnya, silakan istri menetapkan maharnya apa yang tidak menyusahkan. Minta sepeda motor misalnya, sesuatu yang mudah bagi dia, wong dia punya mobil kok. Nah, makanya yang kita pahami dari pembatasan oleh Ali, jangan kurang dari 10 dirham. Bukan dinar ya, dirham.
Kalau dinar itu kan emas, ini dirham perak, jangan kurang dari 10 dirham, sesuatu yang rendah. Dan dia menetapkan jangan kurang dari 10 dirham. Ini kurang lebih semakna dengan ketika Nabi bersabda begini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kan orang yang kaya raya. Dia mau meninggal dunia dan hanya memiliki satu anak perempuan. Maka dia ketika ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta fatwa, "Ya Rasulullah, aku termasuk orang kaya raya dan pewarisku hanya satu anak perempuan. Boleh ya aku wasiatkan 2/3 dari hartaku. Artinya untuk warisan 1/3 saja, selebihnya tak keluarkan untuk kaum muslimin. Boleh ya?" Nabi mengatakan, "Enggak boleh. Kalau gitu setengahnya ya Rasulullah." "Enggak boleh. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah." "Na'am wa thulutsu katsir." Ya, 1/3-nya. Tapi 1/3 itu banyak. Jadi dari sabda Nabi, iya 1/3. Tapi 1/3 itu banyak. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya kalau bisa jangan 1/3 lah, 1/4. Soalnya Nabi mengatakan iya 1/3, tapi 1/3 banyak. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan ya kalau bisa jangan 1/3 lah, 1/4. Ibnu Abbas mengatakan ya kalau bisa jangan 1/3 lah, 1/5. Tapi saya agak lupa mana yang 1/4 mana yang 1/5 antara Abu Bakar dan Ibnu Abbas, mungkin tertukar. Intinya kedua sahabat ini ketika memahami dari hadis Nabi iya 1/3 tapi 1/3 itu banyak, kemudian menetapkan paling banyak 1/4 saja, paling banyak 1/5 saja. Soalnya Nabi mengatakan 1/3 itu kebanyakan, meskipun dibolehkan. Nah di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berharap meskipun boleh terserah, yang penting berkemudahan, tapi jangan kurang dari 10 dirham. Nah, yang berikutnya hadis 886 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqi aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Al-haditsu hasanun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dan derajatnya hasan. Derajat hadis hasan sama saja dengan hadis sahih. Artinya sama bisa dijadikan sebagai sandaran, sama bisa dijadikan sebagai dalil. Cuma yang sahih lebih kuat daripada yang hasan. Tetapi untuk jadikan sandaran keduanya sama sebagai dalil. Sebaik-baiknya mahar adalah yang memudahkan. Di sini yang tersanjung orang mana? Indonesia. Karena sangat memudahkan di dalam pemberian mahar. Makanya rugi laki-laki kalau hanya dapat satu, rugi. Para wanitanya memudahkan mahar sedemikian rupa, ya, rugi ya. Wong mereka yang maharnya rumah apa bisa 2 bisa 3. Kenapa orang Indonesia dapatnya cuma 1? Padahal luar biasa akhwatnya, luar biasa sekali memudahkan itu ya. Kita itu suka-suka kalau pas ketemu orang Arab gitu ya, ante Indonesia, ya ada Indonesia, Indonesia arba haram wahid halal. Nahnu Saudi wahid haram arba halal gitu ya. Jadi suka-suka ketemu orang Saudi itu candanya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya hadis 887 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Amrah binta al-Jawn ta'awadhat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina udkhilat alaihi, ta'ni lamma tazawwajaha, faqala laqad usti bi Ma'ath fatallaqaha wa amara Usamah famatta'aha bi 3 athwabin. Ini yang berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Amrah
binti Al-Jaun berlindung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan a'udzu billahi minka. Kurang lebihnya begitu dalam riwayat yang lainnya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Yakni ketika Rasulullah SAW menikahinya, lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu telah berlindung kepada pelindung. Lalu beliau mentalaknya dan memerintahkan Usamah untuk memberinya mut'ah. Lalu dia memberinya mut'ah 3 potong baju. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Darajatul hadis akhraju Imam Ibnu Majah wa fi isnadi rawin matruk wa sulul qissah fi sahih min hadits Abi Usaid As-Sa'idi. Banyak riwayat-riwayat tentang ini dan para ulama mengatakan kisahnya populer sehingga kemudian banyak yang menjelaskan tentang perkara ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri-istri. Ada di antara yang diceraikan. Yang diceraikan namanya Amrah binta Al-Jaun. Yang diceraikan namanya Amrah binta Al-Jaun. Dan Nabi belum sempat menggaulinya. Kalau kita bacakan secara lengkap, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya, dia berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kenapa Nabi mendekati? Ini wanita kan dari garis kerajaan, dan dia merasa sebagai orang yang darahnya biru, sebagai orang yang nasabnya sangat tinggi. Nabi bukan raja, ya karena Nabi memang pernah ditawari Nabi dan raja, Nabi tidak mau. Nabi dan orang yang tawadhu, Nabi ditawari jadi Nabi dan raja. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi memintanya Nabi dan orang yang tawadhu, sehingga beliau bukan raja. Nah, ketika dia tidak nyaman, tidak tenang karena sangat cantik sekali, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Saya mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Amrah binti Al-Jaun ini. Riwayatnya beberapa dari riwayat itu sampai 7 yang saya kumpulkan. Nah, dia merasa tidak nyaman. Kemudian Nabi mendekati untuk menenangkannya. Tetapi dia malah berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Maka Nabi merespon, kamu telah berlindung kepada Zat yang Maha Melindungi. Artinya kamu telah berlindung kepada Allah, Zat yang Maha Melindungi. Maka Nabi tidak mau ganggu, karena dia telah berlindung kepada Allah dari Zat yang Zat yang Maha Melindungi. Maka Nabi tidak mau ganggu, karena dia memohon kepada Allah dari Zat yang kepada Allah Zat yang Maha Melindungi. Ya sudah, pulang ke keluargamu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Usamah agar memberinya mut'ah. Mut'ah itu artinya suatu pemberian. Mut'ah itu artinya suatu pemberian. Nanti kita bacakan faedahnya. Ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan dari Fathul Bari ya. Kita bacakan dari Fathul Bari. Hadza ma tahsulu dzikru min asbabin ja'at biha riwayat wa kalamu ahli ilm wa qulu yadullu ala karim akhlaqi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yakun yarda ay yatazawwaja
man yash'uru annaha la turahibuhu wa kana ya'ba sallallahu alaihi wasallam ayusiba ahadan minal muslimin bi adan fi nafsihi au malihi. Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari melihat riwayat yang banyak tentang wanita yang bernama siapa? Amrah binti Al-Jawn, seorang wanita yang Nabi ceraikan. Dia mengatakan dari riwayat yang ada menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya sangat mulia sekali, akhlaknya sangat mulia sekali, di mana Nabi tidak mau melangkah lebih lanjut mendekati wanita yang dia tidak nyaman, tidak kemudian mentang-mentang dirinya seorang nabi, tidak mentang-mentang kemudian dirinya orang terdepan dari antara seluruh manusia karena dia utusan Allah, lantas kemudian semaunya. Tidak. Ini wanita telah dinikahinya, tetapi auranya menunjukkan penolakan, dan keberadaan dengan pernikahannya menunjukkan tidak nyaman. Maka Nabi tidak mau melangkah lebih lanjut, karena Nabi adalah orang yang tidak pernah menginginkan ada orang lain dirugikan oleh dirinya dan oleh hartanya. Nabi memiliki diri, jangan sampai ada orang lain keberadaannya dirugikan oleh dirinya. Nabi memiliki harta, jangan sampai ada orang lain dirugikan oleh hartanya. Maka ketika dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari kamu, yang menunjukkan ketidaknyamanannya karena dia sebagai orang keturunan raja dan Nabi bukan raja. Maka Nabi ya sudah kamu pulang ke keluarga kamu. Ya sudah kamu pulang ke keluarga kamu. Dan kemudian ketika pergi pulang dibekali suatu pemberian. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Kita nukilkan ucapannya Syekh As-Sa'di. Allah Azza wa Jalla berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Wanita-wanita yang dicerai bagi mereka diberikan mata', suatu pemberian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, ini kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Terjadi perceraian, suami istri jadi perceraian, sudah gak ada ikatan. Bagus apa enggak seorang mantan suami ini tetap memberikan santunan, memberikan pembiayaan kebutuhan hariannya? Bagus sekali. Apalagi kemudian si wanita yang diceraikan ini membawa anaknya atau ngasuh anaknya. Kalau anak tanggung jawabnya ayah, karena gak ada mantan ayah. Gak ada mantan anak. Maka anak yang dibawa oleh wanita, oleh istrinya, oleh mantan istrinya, selama-lamanya tanggung jawabnya si ayah. Tetapi kan siapa yang ngopenin? Siapa yang ngasuh? Ibunya, mantan istrinya dia. Ya kasihlah mata, pemberian yang baik. Nah itu namanya mata. Bagi wanita yang diceraikan, kepadanya diberikan mata. Kita lebih lanjut. Dzukira huna anna kulla mutallaqatin laha 'ala zawjiha ay yumatti'aha wa yu'tiyaha ma yunasibu halahu wa halaha. Disebutkan di dalam ayat ini, kata Syekh As-Sa'di, wanita yang diceraikan, maka si mantan suami mesti memberikan suatu pemberian. Pemberiannya itu sesuai dengan keadaan dirinya dan keadaan mantan istri tersebut. Wa anna dzalika haqqun innama yaqumu bihil muttaqun. Ini adalah perkara yang hak, yang sesungguhnya para muttaqin memperhatikannya.
Fa in kanatil mar'ah lam yusammi laha sadaqan wa talaquha qabla tuhul fatajibu alaihi al-mut'ah bihasbi yasarihi wa i'sarihi. Kalau wanita tersebut diceraikan sementara si suami belum pernah menentukan maharnya apa, tapi sudah diceraikan, belum pernah menentukan maharnya apa, tetapi sudah diceraikan dan belum pernah menyentuh, ya, dan belum pernah menyentuh. Jadi gimana? Gak pernah belum menentukan maharnya apa, kemudian belum menyentuh dan diceraikan. Maka si suami ini wajib memberikan mata, suatu pemberian. Wa in kana musamman laha famata'uha nisful musamma. Tetapi kalau telah menentukan maharnya misalnya 3 juta, kemudian belum menyentuh dan diceraikan, maka wajib memberinya separohnya. Nah, ini yang bisa kita bahas. Jadi sampai hadis 887. Mungkin ada yang disampaikan? Ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya yang bertanya atau yang menjawab. Antum ditanya dulu apa bertanya? Kalau bertanya syaratnya jangan susah-susah. Kalau antum ditanya boleh yang susah. Enggak ada? Enggak ada. Dari ibu-ibu? Kalau tidak ada, sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.